sebetulnya. Kita bukan sok jagoan, tapi kita harus punya suplai informasi yang benar. Jadi pikiran kita harus diisi dengan informasi-informasi yang benar. Seperti tadi Ibu dari Kementerian Kesehatan sudah sajikan, ada link-link berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita lihat di WA grup kita, kemudian di WA grup keluarga apalagi, itu banyak sekali beredar informasi-informasi yang kadang-kadang benar, kadang-kadang menyesatkan, kadang-kadang kacau balau gitu. Tidak ada dasarnya dan sebagainya. Nah ini yang kita perlu waspadai. Ini yang jangan sampai semuanya masuk pikiran. Karena pikiran ini jangan sampai seperti tempat sampah. Semua sampah masuk, tapi biarlah yang berguna yang masuk. Nah, tadi sudah disediakan link yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang kita ikuti. Informasi-informasi dari pemerintah, itulah yang kita harus percaya. Jangan lagi dipertanyakan. Yang namanya pemerintah pasti kan bukan terdiri dari satu orang Jokowi gitu. Kalau kita selama ini kan seolah-olah kalau kita bilang kita harus ngikut pemerintah seolah-olah hanya artinya Anda pendukung Jokowi yang ngikut Jokowi. Tidak seperti itu. Yang namanya pemerintah kan begitu banyak, ada menterinya, ada staf-stafnya, ada kepala dinasnya, dan banyak ahli-ahli yang sudah melakukan rapat-rapat, sudah melakukan evaluasi, sehingga akhirnya mengeluarkan suatu kebijakan yang terbaik untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita tidak perlu lagi mempertanyakan kebijakan itu. Kalau sudah dikeluarkan, kita dukung. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka pikiran kita tidak akan terlalu banyak diisi informasi-informasi yang membanjir setiap harinya, yang sebagian besar tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengelola pikiran ini. Dan kemudian di dalam agama Buddha sendiri memang ada satu pelatihan menata pikiran itu, mengendalikan pikiran itu, yang sebenarnya bersifat universal, bisa dilakukan oleh semua agama, bisa dilakukan oleh semua orang. Itu adalah yang namanya meditasi. Meditasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya ritual, karena itu adalah pelatihan pada pikiran kita. Bagaimana kita berkonsentrasi terhadap suatu objek. Tidak hanya duduk, tidak harus duduk bersila gitu ya, bersila gitu, cari kesaktian, bukan begitu, tapi kita berkonsentrasi terhadap suatu hal. Karena itu cara untuk melatih pikiran ini biar tenang seimbang. Seperti air, ibaratnya air yang kalau dia sebelah air yang ada lumpurnya, kalau kita kocok terus dengan berbagai berita negatif, dengan angka-angka yang menakutkan, ya maka dia akan keruh gitu. Dan kalau keruh ya gampang ada bakteri, penyakit, dan lain-lain, dan tidak bisa diminum. Tapi yang namanya pengelolaan pikiran ini akan membuat air itu tenang, karena dia harus diletakkan dan ditunggu saja. Nanti dia akan jernih kembali gitu. Endapannya ada, ya masih ada, namanya sama manusia, ya itulah, endapan lumpurnya masih ada di situ. Nah itu yang P yang pertama, pikiran. Dan kemudian yang kedua adalah P yang kedua adalah perasaan. Nah ini terkait dengan yang pertama tadi. Kalau pikiran kita ruwet, kalau pikiran kita banyak negatifnya, atau pikiran kita kalut gitu ya, maka itu akan merembet pada perasaan kita. Perasaan kita untuk tinggal di rumah, bagaimana tadi sudah disebutkan Ibu dari Kementerian Kesehatan, bahwa saat ini yang terbaik adalah tinggal di rumah gitu. Tapi ternyata dari webinar yang lain saya pernah mendapatkan tinggal di rumah juga membuat ada banyak masalah juga gitu. Banyak yang bertengkar dengan istrinya atau suaminya atau pasangannya gitu ya. Ternyata selama ini ya mungkin masalahnya tidak terlihat karena jarang ketemu gitu. Ketemu sudah di tempat tidur. Jadi nggak terlalu banyak terlihat. Tapi sekarang dengan tinggal di rumah ini ternyata malah banyak juga terjadi di rumah tangga itu pertengkaran. Nah, itu betul rentetan dari yang semula tadi, pikiran. Dari pikiran akan mempengaruhi perasaan.
perasaan terkungkung, perasaan tidak bisa beraktivitas, perasaan dibatasi, itu kan perasaan nih. Namanya perasaan itu sebetulnya ya kita juga yang membuatnya gitu. Ya, Betul. pikiran kita yang membuat, oh perasaan kok nggak enak ini, Di nggak bisa penjara ya. jalan-jalan ke mall, nggak bisa makan di restoran atau mau ke warteg, nggak bisa ini nongkrong-nongkrong sambil rokokan ngopi. Nah ini kan perasaan yang kita ciptakan sebetulnya. Seberapa luas rumah kita, seberapa luas rumah kita itu tergantung berarti seberapa lepas pikiran kita. Ada cerita di Australia tentang seorang narapidana kelas berat yang dia harus diisolasi di sebuah sel. Ini ditulis oleh seorang biku yang namanya Chan Bram di bukunya Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Nah, narapidana kelas berat ini ditaruh di sel yang sangat sempit dan dia harus tidur sendirian di situ. Hari pertama, kedua, dan seterusnya itu sangat menyiksa. Seperti yang beberapa teman-teman yang pernah mengalami di penjara gitu ya, mereka semua pada umumnya bilang 2 minggu, 3 minggu pertama itu seperti tembok-tembok penjara itu menghimpit, tidak hanya sesempit itu, tapi di dadanya gitu. Seperti di depan mukanya dan menindih dadanya. Seperti itu mungkin kurang lebih yang dirasakan oleh narapidana ini. Tapi